Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Hari ini adalah hari Jumat Mubarak. Saya yakin para penonton semua sudah baca surah Al-Kahfi, sudah perbanyak salawat, sudah perbanyak istighfar, dan insya Allah sudah pada sedekah pagi tadi insya Allah ya. Baik, agar kajian di hari Jumat Mubarak ini merupakan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari ini adalah kita akan bicara masalah akhlak ya. Nah, bicara masalah akhlak, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita terhadap Rasulullah SAW, dan akhlak kita terhadap manusia, dan akhlak kita terhadap lingkungan atau macam-macam akhlak. Baik, kita bahas mengenai yang pertama. Bagaimanakah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah ya. Nah, jadi kita berakhlak dengan Allah, kita mengimani Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya, dan juga kita redho ikhlas kepada ketentuan Allah. Itu cara kita berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah, kita redho dan kita ikhlas hanya menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kita ridho atas ketentuan Allah. Nah, kalau kita berakhlak ridho terhadap atas qadarullah, ridho atas ketentuan Allah, nah itu berarti kita telah memiliki akhlak yang mulia terhadap Allah. Kemudian apalagi akhlak kita terhadap Allah ya? Akhlak kita terhadap Allah juga adalah kita merasa bersyukur atas segala karunia Allah. Itu kita berakhlak. Jadi orang yang berakhlak kepada Allah adalah dia bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya dan tidak merasa apa yang dia dapatkan sekarang itu hanya sebatas kemampuan dia, ikhtiar dia, tetapi dia tahu itu adalah karunia, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu merupakan suatu akhlak yang mulia kepada Allah. Apalagi cara kita berakhlak kepada Allah adalah bersabar. Bersabar kita dalam ketika kita ada ujian, ada musibah, karena kita harus redha. Ini adalah qadarullah, ini adalah ketentuan Allah. Nah, kalau kita bersabar dan selalu berdoa, selalu meminta pertolongan, solusi atas segala permasalahan itu, berarti kita sudah berakhlak kepada Allah. Apalagi cara kita berakhlak kepada Allah adalah kita juga memperhatikan segala ciptaan Allah. Pada hari ini kita memperhatikan ciptaan Allah ya, alam semesta yang luas ini, kita mentadaburi alam semesta ini bahwa semua ciptaan Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ya, dan semuanya adalah karunia Allah, semua adalah ciptaan Allah. Nah, berakhlak dengan Allah adalah kita memperhatikan alam semesta ini ya, mentadaburinya dan menambah keimanan kita kepada Allah. Itu kita berakhlak ya, berakhlak kepada Allah, mentadaburi alam semesta ini dan menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah. Itu beberapa hal akhlak kepada Allah. Nah, kita akan bahas sedikit juga bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah SAW ya. Akhlak kita kepada Rasulullah SAW adalah kita beriman kepada Rasulullah, mengikuti ya, berikuti aturan-aturan Rasulullah ya. Kita akan sering doa-doa kita, raditu billahi robba wa bi islam dina wa bi Muhammadin nabiyya Rasulullah ya. Nah, kita redha bahwasanya Rasulullah adalah nabi kita dan kita mengimaninya. Benar, akhlak kepada Rasulullah, selain kita redha dan mengimaninya, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul, Masya Allah ya. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dibimbing oleh Rasulullah, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai akhlak kita kepada Rasulullah adalah perbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Itu merupakan juga akhlak kita kepada Rasulullah ya. Apalagi di hari Jumat Mubarak ini ya, kita dianjurkan sekali perbanyak selawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, itu juga perbanyak selawat
merupakan salah satu bentuk akhlak kita kepada Rasulullah. Kenapa? Itu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah merupakan suatu akhlak kita. Kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita, suri teladan kita, figur kita, ya. Itu merupakan akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi akhlak kita kepada Rasulullah SAW adalah, ya, kita mencintai Rasul adalah juga mewariskan sifat-sifat Rasul dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah itu berdakwah, ya. Itu juga dengan kita saling menasihati, saling mengingatkan sesama orang muslim. Itu bagian pada akhlak kita pada Rasulullah, kita meneruskan dakwahnya Rasulullah. Nah, sekarang kita bicara nih akhlak kepada sesama manusia. Tadi kepada Allah sudah, kepada Rasulullah sudah. Nah, sekarang kita bicara masalah akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana akhlak kepada sesama manusia? Yang pertama kali akhlak kepada sesama manusia adalah yang utama adalah kepada orang tua, masya Allah, ya. Biru walidain, ya, kata Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti, ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada lagi ibumu. Setelah itu baru ayahmu. Setelah itu adalah orang-orang karib kerabatmu yang terdekat denganmu. Masya Allah, ya, luar biasa bagaimana kita biru walidain, akhlak kepada sesama manusia. Pertama kali ada akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Dengan bagaimana? Bersikap lemah lembutlah, jangan membentak orang tua, mentaati perintah orang tua selama tidak melanggar aturan Allah. Ketika orang tua kita sudah meninggal, doakanlah, ya, kemudian bersikap atas namanya, ya, kemudian berhubungilah orang-orang yang sekitar dia, ya, karib kerabatnya. Kemudian apalagi akhlak sesama manusia, itu akhlak pada tetangga. Nah, ini, ya, kalau kita dengan tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita, ya, karena itu juga kita juga harus berakhlak kepada tetangga kita dengan cara bagaimana? Kita senantiasa menjaga silaturahim, saling menolong, tidak membukar aibnya, ya, tidak menggibah, tetapi saling tolong menolong, saling bekerja sama, saling bermusyawarah, saling berukhuwah, ya, tetangga. Nah, akhlak kepada siapa lagi? Akhlak kepada masyarakat kita, ya. Jadi kita dari pribadi kita yang mulia, kemudian kita ke tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat kita bekerja sama, bergotong royonglah kita, ambil peran-peran kita di masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana akhlak kita terhadap lingkungannya? Seperti alam semesta ini, akhlak kita terhadap lingkungan adalah jangan kita buang sampah sembarangan, jangan ikut andil mencemarkan lingkungan, ya. Ada misalnya habitat-habitat, ekosistem yang harus kita jagalah. Ekosistem daratnya kita jaga, lingkungan kita jaga, biotik atau abiotiknya kita jaga, kita pelihara. Bahkan juga akhlak terhadap binatang peliharaan juga kita jaga, ya. Jangan sampai kita menyakiti binatang. Masya Allah, Islam itu sangat luar biasa. Berapa banyak akhlak mulia yang bisa kita lakukan. Karena pada hakikatnya Islam itu adalah agama akhlak. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baguslah agamanya, ya. Jadi kita menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia itulah cerminan keislaman kita, cerminan agama kita. Karena pada hakikatnya semakin baik seseorang akhlaknya, semakin baik keislamannya, semakin baik agamanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.